Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pripun pawartonipun, mugi kita tansah diparingi kesehatan kalih Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Siapa yang hari ini sudah mandi? Ayo yang belum mandi jangan lupa untuk mandi ya, agar badannya wangi seperti anak-anak yang sudah mandi. Hari ini kita akan membahas tentang bersih itu sehat. Sebelum kita membahas tentang bersih itu sehat, seperti biasa sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu, nggih. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, nggih, dan anak-anak bisa paham. Sebelum kita membahas tentang bersih itu sehat, kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang iman kepada Allah. Coba, siapa Tuhan kita? Allah. Berapa jumlah Tuhan kita? Ada satu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Bentar sekali. Nah, hari ini kita membahas tentang bersih itu sehat. Bersuci sama dalam bahasa Arabnya dinamakan toharoh, yaitu membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Jadi bahasa Arabnya bersuci itu apa anak-anak? Toharo. Toharo adalah bahasa Arab dari bersuci. Anak-anak tahu tidak bedanya najis dan hadas? Nah, kenapa kok di sini ditulis antara najis dan hadas? Jadi, kalau najis itu sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita, okay? Seperti kotoran hewan atau kotoran manusia, itu najis apa tidak? Najis. Nah, najis itu sesuatu yang tidak boleh kita sentuh karena dia kotor ya. Kita tidak boleh menyentuh dia karena dia kotor, dan ketika kita setelah menyentuhnya kita harus membersihkan badan atau membersihkan tangan, Nah, najis itu apa yang bisa kita dapat melalui panca indera. Anak-anak masih ingat apa tidak? Panca indera kemarin ada berapa? Iya, ada 5. Dan najis itu bisa kita lihat dengan mata, bisa kita rasa dengan kulit, kita sentuh, ngoten niku, ada bentuknya, ada wujudnya, ngoten nggih. Sedangkan kalau hadas itu anak-anak itu diperkirakan, misalkan anak-anak habis pipis itu namanya hadas. Nah, pipisnya itu najis, nggih. Kalau misalkan anak-anak habis membuang air besar, nah kotorannya itu namanya najis. Nah, kalau kondisi anak-anak itu dalam kondisi hadas, nggih. Kalau misalkan belum dicucikan itu belum dicucikan kalau habis buang air besar atau buang air kecil, nggih. Baik. Selanjutnya adalah kalau untuk bersuci kita itu bisa menggunakan dengan 3 cara. Bisa dengan air, tisu atau batu, nggih. Siapa yang pernah membuang air besar dan membersihkannya dengan tisu? Ada atau tidak? Nah, untuk yang belum pernah, tidak apa-apa, dan semoga kita selalu dilimpahkan air oleh Allah di
di tempat tinggal kita, sehingga kita tidak perlu membersihkan najis kita dengan air, tisu atau batu. Nggih. Jadi ada 3 yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air, tisu, dan batu. Nggih. Kalau misalkan pakai itu Ustadzah daun juga boleh, pokoknya sesuatu yang keras boleh, batu, daun, terus misalkan pengen pakai kayu boleh, selama itu tidak menyakitkan. Kalau batu ya jangan cari batu yang lancip-lancip gitu Mbak, Mas, cari batu yang bulat niku, yang dia tidak sakit kalau disentuh, itu cari yang seperti itu nggih. Kalau misalkan kita tidak punya air atau tidak punya tisu. Selanjutnya, macam-macam bersuci itu ada 2. Yang pertama yaitu dengan mandi. Mandi kita lakukan minimal 2 kali nggih, pagi dan malam. Siapa yang mandinya lebih dari 2 kali? Nah, pintar sekali. Kalau misalkan pagi sudah mandi, terus siangnya bermain, habis bermain kita juga harus mandi, karena habis bermain itu kan berkeringat, terus kita di luar kadang terkena debu atau kita bermain di pasir kan kotor, jadi kita harus mandi lagi, nanti sore juga mandi lagi. Jadi mandi itu kadang minimal 2 kali nggih. Terus kalau mandi itu kenapa kita harus mandi? Karena dengan mandi kotoran yang ada di badan kita itu akan hilang nggih. Tadi mandi, berarti kalau mandi pakai apa tadi? Pakai tisu, batu, atau air? Iya, pakai air. Dan selain membersihkan kotoran di tubuh kita, mandi itu juga bisa membuat kita sehat. Coba anak-anak kalau pagi bangun tidur, habis gitu mandi pasti badannya lebih segar nggih. Daripada anak yang bangun tidur tapi dia tidak langsung mandi, mandinya nanti nunggu siang, pasti badannya terasa lemas, terasa lengket-lengket, kering, terasa kotor. Ya, jadi ketika belajar waktu pagi-pagi itu kurang semangat. Jadi anak-anak jangan lupa setiap hari sebelum belajar itu mandi nggih. Maka badannya bersih dan anak-anak sehat sehingga bisa semangat untuk belajar. Kemudian yang kedua ada istinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari kubul. Apa Ustazah kubul itu? Kubul adalah tempat kita membuang air kecil atau pipis nggih. Kalau yang perempuan namanya vagina, kalau laki-laki namanya penis nggih, namanya berbeda. Dan dubur. Kalau dubur itu apa Ustazah? Dubur itu tempat untuk membuang air besar nggih. Nah, itu biasanya kalau bahasa Indonesianya kita menyebutnya anus. Baik laki-laki maupun perempuan itu disebut anus. Tapi kalau untuk alat pipisnya, untuk perempuan disebut vagina dan laki-laki disebut penis nggih. Jadi kalau istinja itu membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur nggih. Baik. Dari sini sudah paham? Coba Ustazah mau tanya. Tadi bahasa Arabnya bersuci apa? Toharo. Kemudian pengertian dari bersuci atau tohara itu apa? Yaitu membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, tempat dan lain sebagainya dari najis dan hadas. Nggih. Baik. Kemudian yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 3, yaitu air, tisu, dan batu. Untuk macam-macamnya bersuci itu ada berapa anak-anak? Ada 2, yaitu yang pertama mandi, yang kedua istinja. Istinja itu kita membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Dubur itu bahasa Indonesianya anus nggih. Kalau kubul itu untuk laki-laki
namanya penis, untuk perempuan namanya vagina, di mana itu tempat kita untuk pipis nggih, kalau atau membuang air kecil. Kalau dubur tempat kita di mana membuang air besar. Kemudian tata caranya bersuci. Tadi kan macam-macamnya ada 2, mandi dan istinja. Sekarang tata caranya gimana? Anak-anak pasti sudah tahu nggih tata caranya, karena anak-anak setiap hari pasti mandi dan juga istinja nggih. Nah, tata caranya mandi, pertama membaca basmalah. Apakah anak-anak sebelum mandi membaca basmalah? Dibiasakan nggih, mulai sekarang sebelum mandi membaca basmalah dulu. Terus anak-anak pasti membasahi seluruh badan dengan apa? Badannya disiram sama apa? Tisu apa batu? Air, nggih. Terus anak-anak biar wangi kalau mandi menggunakan apa? Sabun, nggih. Gunakan sabun secukupnya nggih, jangan banyak-banyak. Nanti baru dibelikan mama seminggu sudah habis, 7 hari sudah habis. Karena pakainya banyak sekali nggih. Pakainya tidak perlu banyak-banyak, secukupnya nggih. Habis badannya sudah disabuni rata di seluruh badan, kemudian badannya disiram dengan air. Kemudian kalau anak-anak badannya sudah disiram dengan air, langsung pakai baju atau dikeringkan dulu? Nggih, dikeringkan dulu ya. Dikeringkan menggunakan apa? Menggunakan handuk nggih. Kenapa Ustazah kok harus dikeringkan? Kan nanti kalau pakai baju langsung bisa langsung kering. Nah, karena gunanya handuk itu untuk mengeringkan badan yang habis mandi nggih. Biar bajunya itu tidak basah. Kalau basah semua bajunya nanti jamurnya itu bisa menempel di tubuh lagi, nanti enggak jadi bersih badannya nggih. Kalau habis mandi ganti baju nggih. Kemudian kalau tata caranya istinja, apa sih istinja tadi? Yaitu membersihkan kotoran dari bekas buang air kecil dan buang air besar nggih. Membersihkan kotoran dari kubul dan dubur. Caranya gimana? Anak-anak kalau pengen buang air besar dan air kecil, ya ke kamar mandi, terus buang air, habis gitu disiram tidak? Iya, kalau habis buang air besar atau air kecil, buang airnya itu di kamar mandi, terus disiram nggih. Disiram pakai apa? Pakai air nggih, sampai kotorannya hilang. Terus jika tidak ada air bisa menggunakan apa anak-anak? Tadi bisa menggunakan tisu atau batu nggih. Nah, kemudian anak-anak setiap hari harus menerapkan hidup bersih nggih, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini nggih, biar tidak kena virus. Setiap anak-anak setiap hari, setiap pagi, sore harus mandi. Habis keluar rumah juga harus mandi nggih, ganti baju. Terus habis gitu anak-anak juga harus apa ini? Harus cuci tangan nggih. Kalau mau makan cuci tangan. Terus setelah makan juga cuci tangan. Terus kalau habis bermain juga cuci tangan nggih. Biar terhindar dari virus-virus nggih, biar tangannya bersih. Kemudian anak-anak juga bukan hanya membersihkan diri, tetapi membersihkan tempat anak-anak juga, seperti di kamar, seperti di ruang belajar. Pokoknya setiap hari anak-anak harus membantu orang tua agar rumahnya bersih. Ketika rumahnya bersih, nanti pasti nyaman dan akan sehat. Baik. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Di bawahnya anak mandi ada sikat gigi ya, orang menyikat gigi. Iya. Apakah anak-anak setiap hari kalau setiap mandi itu sikat gigi? Nah, harus sikat gigi ya setiap hari agar giginya tidak berlubang nggih, agar giginya kuat, jadi nanti bisa makan jajan apa saja nggih. Habis makan yang manis-manis juga harus sikat
gigi. Sebelum tidur juga sikat gigi. Bangun tidur juga sikat gigi. Terus di sampingnya ada bajunya anak-anak juga harus dicuci ya setiap hari. Jangan baju udah digunakan keluar terus tidak dicuci, disimpan terus dipakai lagi. Jangan, karena di situ sudah ada kuman-kuman dan kuman-kuman itu yang menyebabkan penyakit. Jadi kalau anak-anak habis bermain di luar langsung cuci tangan, kalau pulang cuci kaki, kemudian mandi. Nah, bajunya itu jangan dipakai lagi. Habis mandi pakai baju yang baru, yang bersih nggih, baju yang bersih. Kemudian anak-anak, apakah di depan rumah anak-anak ada tumbuhan? Ya, kalau di depan rumahnya ada tumbuhan, kalau ada tumbuhannya kering, kita harus menyiram. Kalau ada yang daun yang jatuh-jatuh, kita harus membersihkannya biar rumahnya tidak kotor ya. Kalau rumahnya kotor nanti ada tamu loh, rumahnya kok kotor, tamunya nanti tidak jadi masuk, biar nyaman juga dilihatnya kan bagus ngaten. Karena sampah-sampah itu tadi itu juga bisa mengantarkan penyakit ke anak-anak, makanya harus dibersihkan. Setelah membersihkan rumah, membersihkan taman, sampah-sampahnya harus dibuang di tempat sampah ya. Kalau habis makan jajan itu dibuang ke tempat sampah, nggih. Kalau jangan habis makan jajan langsung saja ditaruh depan TV, tidak dibuang. Pokoknya habis makan apapun dikembalikan di tempatnya. Kalau habis makan nasi, piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Kalau habis makan jajan yang ada bungkusnya plastik-plastik itu langsung dibuang ke tempat sampah. Coba Ustazah mau tanya, siapa yang kukunya panjang-panjang? Ayo dilihat kukunya panjang apa tidak ya? Hitam-hitam apa tidak? Kukunya yang panjang-panjang dan hitam-hitam jangan lupa untuk dipotong nggih. Apalagi besok hari Jumat dipotong kukunya. Harus pokoknya minta tolong ke ibu agar dipotong kukunya agar bersih nggih. Karena kuku itu juga tempatnya kuman, apalagi yang hitam-hitam itu bagaimana. Jadi dipotong nggih kukunya. Makanya kalau habis main kenapa kita harus sering-sering cuci tangan? Karena agar kumannya tidak masuk di kuku nggih. Tangan kita bersih dan kuku kita juga bersih nggih. Kalau anak-anak misalkan kukunya kotor terus habis gitu makannya pakai tangan, bagaimana itu kumannya nanti masuk mulut itu nggih. Kalau tangannya tidak bersih, kukunya tidak bersih nggih. Baik, jangan lupa ya untuk meminta tolong kepada bunda atau ayah untuk memotongkan kuku nggih, jangan lupa. Baik, dari sini cukup sekian. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.